Lantai marmer koridor Cryptoporticus yang dingin terasa membeku di bawah langkah kaki yang terburu-buru. Cahaya obor yang menari di dinding batu menciptakan bayangan-bayangan panjang yang tampak mencekik. Di jauhan, sorak-sorai penonton di arena Palatin terdengar samar, kontras dengan kesunyian mematikan di lorong bawah tanah ini. Tiba-tiba, logam bertemu daging, sebuah tebasan, sebuah teriakan yang tertahan, dan mahkota emas itu jatuh, berdenting di atas lantai yang kini ternoda merah. Di detik itu, napas terakhir seorang pria yang dianggap dewa berhenti berhembus, menyisakan satu pertanyaan besar yang akan bergema selama 2 milenium. Apakah dia seorang monster yang haus darah, atau hanya seorang pemuda yang hancur oleh beban absolut kekuasaan? Inilah tragedi, misteri, dan kejatuhan dari sang penguasa yang terlupakan. Caligula, kaisar gila atau korban fitnah politik? Nama aslinya adalah Gaius Julius Caesar Germanicus, namun sejarah lebih mengenalnya dengan nama ejekan Caligula yang berarti sepatu bot kecil. Nama itu lahir di tengah kamp militer saat seorang balita berlarian mengenakan seragam tentara mini di samping ayahnya, Germanicus, sang jenderal kesayangan rakyat Roma. Bayangkan pemandangan itu, seorang anak emas kekaisaran, simbol harapan bagi masa depan Romawi yang gemilang. Namun bayang-bayang kejayaan itu segera berganti menjadi kegelapan yang pekat. Satu persatu, keluarganya tumbang. Ayahnya tewas secara misterius, ibu dan saudara-saudaranya dibuang dan dibiarkan mati kelaparan oleh intrik politik Kaisar Tiberius yang paranoia. Bayangkan trauma yang tertanam dalam benak Gaius muda, hidup bertahun-tahun di Pulau Capri, dipaksa melayani pria yang bertanggung jawab atas kehancuran keluarganya sendiri. Di sana, di bawah langit biru Mediterania yang indah namun menyesakkan, Gaius belajar satu hal: untuk bertahan hidup, dia harus memakai topeng yang sempurna. Dia tersenyum saat hatinya hancur, dia patuh saat jiwanya membara dengan dendam. Ketika Tiberius akhirnya menghembus napas terakhir, Roma meledak dalam kegembiraan. Gaius, sang sepatu bot kecil, naik tahta di usia 24 tahun. Bulan-bulan pertama pemerintahannya adalah musim sembang bagi kekaisaran. Dia menghapus pajak yang mencekik, membebaskan tahanan politik, dan mengembalikan kejayaan festival publik. Rakyat mencintainya, memuja wajah mudanya yang berseri di atas koin-koin emas. Namun sebuah penyakit misterius tiba-tiba menyerang, membawanya ke ambang kematian. Saat dia bangkit, dunia tidak lagi melihat pangeran yang sama. Sejarah yang ditulis oleh para senator, musuh-musuh politiknya, melukiskan potret seorang tiran gila. Mereka bercerita tentang kaisar yang ingin mengangkat kudanya, Incitatus, menjadi konsul. Mereka menggambarkan dia menyatakan perang melawan dewa samudra, Neptunus, dengan memerintahkan pasukannya menikam ombak dan mengumpulkan kerang sebagai rampasan perang. Mereka berbisik tentang pesta-pesta amoral dan pemborosan yang menguras kas negara hingga kering. Namun mari kita lihat lebih dekat melalui lensa realitas politik. Mengangkat kuda menjadi pejabat tinggi mungkin bukan kegilaan, namun sarkasme tajam Caligula untuk menghina para senator yang dianggapnya tidak lebih berguna dari seekor binatang. Perang melawan laut mungkin adalah cara eksentrik Caligula untuk mendisiplinkan tentara yang menolak menyeberangi selat menuju Inggris. Caligula bukan hanya seorang penguasa, namun dia adalah seorang pemuda yang mencoba menghancurkan otoritas aristokrasi lama yang telah membantai keluarganya. Dia mulai menuntut penyembahan sebagai dewa yang hidup, berjalan di jalanan Roma dengan pakaian Hercules atau Venus. Bagi rakyat jelata, ini adalah tontonan yang luar biasa. Namun bagi para elit Romawi, ini adalah penistaan yang tak terampunkan. Caligula sedang membangun monarki absolut gaya timur, sebuah konsep yang asing dan menakutkan bagi tradisi Republik Roma yang masih tersisa.
keuangan negara memang menipis, namun bukan hanya karena kemewahan, namun karena proyek-proyek infrastruktur raksasa visioner, dermaga baru, saluran air yang membelah gunung, dan kapal-kapal megah di Danau Nemi yang teknologinya mendahului zaman selama berabad-abad. Dia adalah arsitek yang ambisius, namun ambisinya berpacu dengan waktu yang terus menipis. Ketegangan mencapai puncaknya di koridor gelap istana. Para pengawal pretorian yang seharusnya melindunginya kini menjadi algojonya. Mereka merasa terhina oleh ejekan-ejekan sang kaisar yang seringkali melewati batas. Pada tahun 41 Masehi, skenario itu berakhir dengan darah. Caligula tewas di usia 28 tahun, memerintah hanya selama 4 tahun. Setelah kematiannya, namanya dihapus dari sejarah, patung-patungnya dihancurkan, dan narasinya ditulis ulang oleh mereka yang memegang pena setelah pedang mereka menyarung. Kini, di antara reruntuhan istana Palatin yang megah itu, kita hanya bisa meraba kebenaran. Apakah dia seorang psikopat yang lahir dari trauma dalam-dalam, ataukah dia hanyalah seorang pemuda brilian yang kalah dalam permainan politik paling mematikan di dunia kuno? Sejarah mungkin ditulis oleh pemenang, namun kebenaran seringkali bersembunyi di balik bayang-bayang fitnah yang sengaja diciptakan untuk membenarkan sebuah pembunuhan. Caligula tetap menjadi cermin retak dari kekuasaan absolut, sebuah peringatan abadi tentang apa yang terjadi ketika seorang manusia merasa dirinya setara dengan Tuhan. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di kisah sejarah dunia selanjutnya.